Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kutukanmu untuk orang ketiga mulai bekerja. Ya. Jadi kita akan mencintai mantan. Mantan direbut dari kita oleh orang ketiga, ya. Ada sebagian yang kemudian mengutuk mantannya. Tapi kalau yang dikutuk itu adalah mantan, nanti ndak taunya ternyata mantan adalah jodoh sejati kita. Dia kembali kepada kita. Sementara kutukan itu sudah bekerja kepada dia. Kan yang repot kita sendiri. Ya. Nah, jadi ketika memang berada pada puncak kemarahan, kekecewaan, ya, orang yang terzolimi. Jadi ketika orang yang dia cintai, suami atau istrinya direbut orang, itu kan namanya dia adalah orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi itu memang diperbolehkan berdoa apa saja, mendoakan keburukan orang yang sudah menzoliminya, termasuk juga mengutuk orang yang sudah menzoliminya. Ya, dan itu hanya diperbolehkan untuk orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Ya, nah itu kenapa orang yang terzolimi itu boleh dia berdoa apa saja, termasuk juga mendoakan yang tidak baik untuk orang yang sudah menzoliminya, termasuk mengutuk, ya. Dan doa yang buruk, kutukan dari orang yang terzolimi itu adalah mustajab. Maka di dalam hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, karena itu kalau terdesak betul saking marahnya pengen mengutuk, ya kalau kita memang mencintai mantan, hati kecil kita masih berharap dia sadar dan kembali, ya jangan mengutuk mantannya. Doakan mantan sadar. Kan doa orang yang terzolimi itu untuk kebaikan juga sangat mustajab. Ya, doakan agar mantan sadar dan kembali. Nah, kalau mengutuk, yang dikutuk orang ketiga saja. Ya. Nah, jadi ketika kutukan itu bekerja pada orang ketiga, paling tidak kita bisa melihat ada 3 tanda-tanda. Yang pertama, orang ketiga dan mantan tidak pernah merasakan ketenangan di dalam kebersamaannya. Yang ada adalah pertengkaran setiap hari. Ya, apalagi kalau kita masih bisa ketemu tuh, ya. Karena satu tempat kerja dan seterusnya, kita bakal tahu tuh mereka bertengkar setiap hari. Kalau tidak pernah ketemu pun kita bisa tahu kalau mereka bertengkar setiap hari, misal diceritakan oleh teman atau sahabatnya mantan. Atau kita bisa melihat tuh dari postingan-postingan mantan yang isinya keluhan terus, ya. Atau mereka sering saling unfriend, blokir, walaupun kemudian berteman lagi dan seterusnya. Nah, jadi mereka menjalani kehidupan tanpa ada ketenangan, seperti yang seharusnya orang cari ketika dia berusaha untuk mendapatkan orang yang ia cintai. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak dia dapatkan. Yang dia dapatkan adalah pertengkaran setiap hari. Yang kedua, kita bisa melihat tuh pada orang ketiga,
karena bertengkar setiap hari kan jadi terlihat stres ya. Jadi terlihat kurus kering. Jadi terlihat menua, kurang istirahat dan seterusnya. Padahal di antara sebab kenapa mantan begitu tergila-gila kepada orang ketiga, tentu karena penampilan orang ketiga yang begitu keren, yang begitu menarik ya. Kalau dilihat ya, tubuhnya betul-betul proporsional, karena dia selalu rajin berolahraga, rajin nge-gym ya, memperhatikan pola makannya dan seterusnya. Nah, sehingga bentuk tubuhnya sangat ideal ya, sehingga kalau pakai baju apapun itu terlihat keren. Nah, penampilan inilah yang kemudian membuat misal mantan jadi tergila-gila kepada orang ketiga, sesuatu yang sekarang hilang dari orang ketiga. Jadi orang ketiga sudah tidak punya lagi tuh kelebihan dari aspek penampilan. Bagaimana jadi penampilannya terlihat menarik ya? Kalau sekarang jadi kurus kering, jadi terlihat menua, jadi terlihat keriputnya ada di mana-mana, terlihat stres ya. Orang yang terlihat stres itu, biarpun dipaksakan di media sosialnya untuk tersenyum, tersenyum yang lahir dari hati yang betul-betul bahagia, sumringah ya, akan memancarkan kebahagiaannya, kebahagiaan yang tulus. Dengan orang yang dipaksa untuk tersenyum itu sangat berbeda ya, dan kita semua punya ilmunya tuh untuk membedakan orang yang terpaksa tersenyum tetapi sedang stres, dengan tersenyum yang lahir dari hati yang betul-betul sedang merasakan kebahagiaan. Nah, jadi yang kedua itu, mantan akan melihat bahwa ternyata orang ketiga sekarang sudah tidak punya keunggulannya tadi. Ya, yang tentu juga bisa kita lihat ya, kita bisa melihat kalau ketemu langsung, kita bisa melihat dari postingan orang ketiga ataupun postingan mantan di media sosial. Ketika posting foto berdua begitu terlihat sekali ya bahwa sekarang orang ketiga terlihat tidak menarik, tidak mempesona seperti ketika dia ngejar-ngejar untuk mendapatkan mantan ya. Kemudian ciri-cirinya yang ketiga, mantan tergila-gila juga kepada orang ketiga karena orang ketiga punya pekerjaan yang hebat ya, punya gaji yang besar, pekerjaan yang keren lah pokoknya begitu. Dan sekarang orang ketiga juga kehilangan itu semua ya. Setiap hari bertengkar dengan mantan, jadi stres sehingga tidak fokus bekerja. Ketika orang stres, maka di lingkungan kerja bawaannya emosi terus ya. Kalau kita yang punya perusahaan emosi terus tidak apa-apa, walaupun itu akan berpengaruh juga tuh kepada kinerja bawahan kita. Tetapi kalau kita bekerja di tempat orang, kita marah-marah terus, yang ada kita dipecat. Ya, nah, jadi stres itu akan mempengaruhi emosi seseorang sehingga dia suasana hatinya menjadi tidak baik, mudah tersinggung, mudah emosi, suka bertengkar, dan karena itu pekerjaannya menjadi berantakan, tidak bisa fokus. Nah, sehingga kita juga bisa melihat tuh bahwa pekerjaan orang ketiga yang begitu dia bangga-banggakan, yang selama ini selalu dia pamerkan di media sosialnya ya, pamer baru gajian, gajinya sekian ya, dan seterusnya. Nah, sekarang itu hilang semua tuh dari postingannya orang ketiga. Maka kalau kita melihat tiga tanda ini, mantan dan orang ketiga bertengkar terus, orang ketiga terlihat menua, kurus kering, keriput di mana-mana, tidak lagi memperhatikan penampilannya. Yang ketiga, orang ketiga juga kehilangan pekerjaan yang selama ini begitu dia bangga-banggakan. Maka tiga ciri-ciri atau tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kutukan kita untuk orang ketiga
sudah mulai bekerja. Dan ini baru awalnya. Kedepannya orang ketiga akan menjalani hidupnya lebih berat lagi. Ya, karena kutukan itu kan dia akan terus berlanjut ya sampai kapanpun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.